Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan insya Allah hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Allahu la ilah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk menerapkan puji, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujiannya hanya milik Allah semata. Dan kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-henti kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada nyala kamu kembali. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan dan kekuasaan Allah, dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan tidak semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kita dalam kehidupan berbagi persiapan diri kita sebelum mati. Tentu adanya banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah, dan hadis Sallallahu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW. Artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaiknya mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam integrasi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa yang itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebagai hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya
Diriwayatkan oleh Abu Bakar Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan akan orang tua. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW, barang siapa yang akhirnya perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengejarkan pekerjaan baik akhir hidupnya. Hutab kedua, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai orang muslim, layaknya selalu mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian kehidupan yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Dan carilah pahala negeri akhir dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya, semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang beramal baik, hidup kita meninggalkan dalam husnul khotimah, serta berkesempatan bertemu dengannya di surga nanti. Demikian khutbah Jumat tentang kematian ini. Semoga dapat bermanfaat. Khutbah Jumat tentang kematian ini mengingat kita untuk selalu mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.